Selamat pagi pemirsa, selamat hari Minggu. Ayus Pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi pemirsa, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Aya Nufus. Dan saya Brea Baratiraya. Inilah Ayus Pagi selengkapnya. Kita mulai Ayus Pagi dengan informasi polisi berhasil mengungkap kasus mutilasi seorang anak perempuan di Kabupaten Bolang, Mongondo Timur, Sulawesi Utara. Ya, polisi menetapkan tante korban pemirsa sebagai tersangka pembunuhan berencana dengan motif menguasai perhiasan korban. Polisi menetapkan AM sebagai pelaku pembunuhan bocah perempuan yang jasadnya ditemukan di perkebunan kelapa dengan bagian kepala terpisah di Kabupaten Bolaang, Mongondo Timur, Sulawesi Utara. AM tega menggorok leher keponakannya sendiri hingga putus hanya karena ingin mengambil perhiasan yang dipakai korban. Dari hasil pemeriksaan terungkap bahwa pembunuhan tersebut sudah direncanakan pelaku. Pelaku mendorong korban hingga jatuh dalam posisi tertelungkup dan duduk di belakang korban sehingga korban tidak berdaya. Setelah membunuh korban, pelaku mengambil perhiasan emas yang dipakai korban berupa 1 kalung, 2 cincin, dan 1 gelang. Penangkapan pelaku usai polisi melakukan penyusuran toko emas di desa Tutuyan dan mendapatkan pelaku menjual emas hasil curiannya tersebut senilai Rp3.670.000. Pelaku diketahui bergaya hidup mewah. Uang hasil penjualan perhiasan curian itu dibelikan ponsel, cincin, dan sebagainya lagi untuk membeli popok dan susu bayinya. Penyidik tetap melakukan pendalaman terhadap pelaku untuk disesuaikan dengan bukti-bukti yang ditemukan, dan dari pelaku Armita Mamonto menjelaskan bahwa pembunuhan tersebut sudah direncanakan sebelumnya dengan maksud agar pelaku dapat mengambil perhiasan emas dari korban tanpa diketahui oleh orang lain. Pelaku saat ini ditahan di Polres Boltim. Atas perbuatannya itu, pelaku terancam hukuman pidana mati atau paling ringan 12 tahun penjara. Sebelumnya warga desa Tutuyan 3, Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang, Mongondo Timur, Sulawesi Utara dihebohkan dengan penemuan jasad anak perempuan dengan leher terputus di lahan perkebunan warga. Korban berinisial TA 8 tahun, siswi kelas 3 sekolah dasar yang sebelumnya dinyatakan hilang. Setelah dilakukan pencarian, korban ditemukan warga pada pukul 8 malam di lahan perkebunan warga yang tidak jauh dari pemukiman warga. 3 orang tersangka ditangkap pihak kepolisian dalam penggerebekan narkoba di kawasan Harau, Kabupaten 50 Kota. Selain itu, pemirsa, petugas juga berhasil mengamankan belasan kilogram ganja dan uang tunai jutaan rupiah. Satres Narkoba 50 Kota menggerebek rumah kontrakan di kawasan Tanjung Pati, Kecamatan Harau, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Saat digerebek, 3 orang tersangka tengah mengemas paketan ganja kering menyerupai batu bata dengan berat masing-masing sekitar 1 kg untuk diedarkan. Dari pengakuan tersangka, ganja berasal dari Penyambungan, Sumatera Utara yang baru saja sampai. Tersangka mendapatkan upah Rp100.000 per paket dari setiap kilogram ganja yang berhasil dijual. Paketan 11 paket besar dengan beberapa paket kecil, serta uang hasil penjualan sabunya. Barang ini berasal dari Bukit Tinggi, jaringan Bukit Tinggi. Kedua, dia mendapatkan keuntungan Rp100.000 per paket. Selain mengamankan 3 tersangka dan 11 kg ganja, petugas juga menyita timbangan beserta uang tunai jutaan rupiah. Untuk pengembangan, kini para tersangka menjalani pemeriksaan di Mapolres 50 Kota Sumatera Barat. Dari Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Panik saat digerebek polisi, seorang pengedar dan pengguna narkotika jenis sabu di Kota Bengkulu nekat menyembunyikan 2 paket sabu di dalam celana dalamnya. Pelaku juga memecahkan 1 paket sabu di dalam celana dalam untuk menghilangkan barang bukti. Di mana nyimpan tuh? Jadi tidak usah dijaga, sekarang minta. Itu apa gimana ini? Anggota Satres Narkoba Polresta Bengkulu menggerebek rumah pengedar sekaligus pemakai narkoba jenis sabu Tommy Black di Kelurahan Sukarami, Kota Bengkulu. Panik, Tommy sempat mengelabui petugas dengan menyembunyikan 2 paket sabu ke dalam celana dalamnya. Bahkan memecahkan 1 di antaranya untuk menghilangkan barang bukti.
Petugas yang mengetahui langsung menggeledah celana dalam Tommy. Jadi sewaktu kita lakukan penggeledahan dan penangkapan di rumah pelaku menyembunyikan yang diduga sabu tersebut di dalam celana dalamnya. Jadi kita dapatin setelah kita lepaskan celana dalamnya baru diketahui kalau di situ ada paket dan sempat dihancurkan dulu sama ini kantong plastiknya. Jadi sehingga diduga sabu tersebut pecah berserakan di celana. Diketahui Tommy telah 5 tahun menjadi pengedar. Saat ini, polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui sumber utama Tommy mendapatkan narkoba. Tim Liputan iNews melaporkan. Pakai informasi selanjutnya, pemirsa, komplotan anak di bawah umur di Semarang, Jawa Tengah ditangkap polisi usai menjadi pelaku pembobol kedai minuman. Tidak hanya sekali beraksi, komplotan ini mengaku sudah 26 kali membobol kedai. Pencurian sebuah kedai yang didalangi 3 anak dengan usia 14, 15, dan 17 tahun terekam kamera CCTV. Aksi ketiganya sempat viral dan membuat resah para pemilik kedai minuman di kota Semarang. Pasalnya, tidak hanya 1 atau 2 lokasi, sebanyak 26 kedai telah jadi korbannya. Satreskrim Polrestabes pun bergerak dan menangkap 3 pelaku, tidak hanya mengambil uang hasil jualan mereka, juga mengambil handphone yang disimpan di kedai. Anak di bawah umur ini itu keterangan sementara sudah melakukan 26 kali, ada 26 TKP. Jadi untuk penyidikan awal nanti akan kita sidik sesuai dengan TKP, yakni di kios teh Sambiroto, Tembalang, kemudian kios teh Indonesia yang di Telogosari Pedulungan. Selanjutnya, tim penyidik lakukan pengembangan kasus atas perbuatan ketiga pelaku yang akan dijerat dengan pasal tentang pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Pemirsa, pimpinan Pusat Muhammadiyah resmi menetapkan 1 Ramadan 1445 Hijriah jatuh pada 11 Maret 2024. Hal ini disampaikan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haidar Nasir di Jakarta pada hari Sabtu. Memutuskan berdasarkan hisab hakiki wujudul hilal yang dipedomani dari Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah bahwa awal puasa Ramadan tahun ini jatuh pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024. Idul Fitri jatuh pada hari Rabu tanggal 10 April 2024. Dan Idul Adha jatuh pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024. Inilah video amatir. Diduga penyebar video dugaan penggunaan dana desa Kabupaten Batubara untuk pemilu ditangkap Bareskrim. Penangkapan terhadap Palti Huta Barat yang merupakan pemilik akun X Palti West dilakukan pada Jumat dini hari sekitar pukul 3. Influencer @Palti West ditangkap atas tuduhan Undang-Undang ITE karena postingannya yang menampilkan video percakapan beberapa orang di Kabupaten Batubara dalam membahas penggunaan dana desa untuk pemilu dan mendukung salah satu paslon, yaitu pasangan Prabowo Gibran. Terkait hal tersebut, tim pemenangan Ganjar Mahfud akan memberikan bantuan hukum kepada Palti Huta Barat, pegiat media sosial, sekaligus relawan pendukung Ganjar Mahfud yang ditangkap Bareskrim Polri. Kita tidak ingin Palti Huta Barat itu ditangkap. Sama sekali tidak ingin. Ya. Jadi dia adalah korban dari Undang-Undang ITE yang dipakai, kalau saya mau menggunakan sebenarnya di-abuse gitu. Ya, untuk menangkap dia. Karena kalau mau ditangkap ya orang yang sebelum dia
reposting ya video itu, dia mungkin bisa ditangkap gitu. Tapi kan saya tidak ingin satu pun ditangkap karena undang-undang ITE. Tidak boleh satu warga negara yang kritis yang menyatakan pendapatnya ditangkap dengan menggunakan undang-undang ITE. Bareskrim Polri menetapkan Palti Huta Barat sebagai tersangka penyebaran berita bohong atau hoax. Unggahan Palti berisi rekaman pembicaraan yang diduga membawa nama Forkopimda Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, ikut dalam pemenangan Paslon 02 di Pilpres 2024. Terkait penangkapan tersebut, banyak netizen yang berkomentar apa yang terjadi adalah bentuk pembungkaman demokrasi. Sebelumnya, Bawaslu Batubara menutup kasus viralnya video rekaman terkait arahan kepala desa untuk menggunakan uang dana desa guna memenangkan Capres 02 Prabowo Gibran. Bawaslu Batubara telah melakukan penelusuran investigasi, namun penelusuran tersebut diduga kontroversi. Beberapa hal yang membuat kontroversi di antaranya, penelusuran investigasi terkait kasus tersebut hanya dilakukan 1 hari. Selain itu, penelusuran atau investigasi tersebut dilakukan Bawaslu tanpa melibatkan saksi ahli atau digital forensik. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kita ke informasi pemilu. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan berdialog dengan sejumlah organisasi perfilman Indonesia. Anies berjanji akan memajukan film Indonesia dan memberantas pembajakan. Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan menjadi narasumber dalam acara dialog perfilman dan industri kreatif Indonesia di Gedung Pusat Perfilman Usmar Ismail, Jakarta, Minggu siang. Anies menyimak pemaparan yang disampaikan para pelaku industri perfilman terkait masalah yang dihadapi, serta saran dan kritik untuk memajukan industri kreatif di tanah air. Anies berjanji akan membuat perfilman Indonesia menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan menegakkan hukum bagi para pelaku pembajakan. Karena itu, komitmen kami adalah membangun ekosistem tadi. Tujuannya membuat agar film Indonesia menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan tamu mempesona di negeri orang. Kesempatan itu ada. Nah, negara harus memandang pendanaan di bidang perfilman, di bidang kebudayaan, seperti juga bidang pendidikan dan kesehatan, itu adalah pendanaan yang sifatnya investasi. Karena sifatnya investasi, maka dia akan memberikan return. Dan returnnya memang tidak langsung, tidak segera, tapi dia akan memberikan return yang besar dalam waktu yang agak panjang. Anies juga menekankan negara harus berperan penting untuk memfasilitasi para pelaku kesenian dan budaya. Dari Jakarta, Muharlin Muhammad Zulkarnain, iNews melaporkan. Pemirsa, grup musik Slank mendeklarasikan dukungan kepada Capres dan Cawapres Partai Perindo nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD untuk Pilpres mendatang. Dukungan diberikan dengan harapan Ganjar Mahfud mampu menjaga demokrasi Indonesia selama 5 tahun ke depan. Grup band Slank resmi mendeklarasikan dukungannya untuk Capres-Cawapres Partai Perindo nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Deklarasi dukungan tersebut dilakukan di markas Slank Studio Potlot, Kalibata, Jakarta. Deklarasi dukungan ini dihadiri langsung oleh pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Ini satu energi yang buat Ganjar Mahfud dan seluruh pendukungnya makin tambah semangat, dan saya selalu mengikuti konsernya, mengikuti album-albumnya, mengikuti syairnya yang biasanya ada kritik sosial, pemerintahan bersih, anti korupsi yang selalu didengungkan, dan hari ini kita bertemu dengan para tokohnya, seniman yang keren lah menurut kita. Terima kasih. Pentolan sekaligus drummer Slank mengatakan bahwa keputusan dukungan terhadap Ganjar Mahfud sudah dipertimbangkan dengan matang.
Bim Bim juga mengatakan telah memberikan ide revolusi cinta dari Slank dan para penggemar ke Ganjar Mahfud yang diharapkan bisa berjalan jika Ganjar Mahfud menjadi pemenang di pemilu 2024. Kita menerima welcome banget Slank dan Slanker semua bahwa dengan syarat kita ngasih ada satu ide yang kita kasih nama revolusi cinta itu ya. Ada beberapa poin yang kita Slank dan Slankers minta, niscaya nanti menang sebagai presiden bisa dijalanin. Untuk menunjukkan keseriusan dukungan, Slank juga sudah menciptakan lagu khusus bagi Ganjar Mahfud dengan judul Salam Metal. Dari Jakarta, Amrina Rida, Guntur Zulkarnadi, Sadu Santo, iNews melaporkan. Komedian Cak Lontong mengunjungi tempat pelelangan ikan Bayah di Lebak, Banten. Kunjungan artis pendukung pasangan Ganjar Mahfud ini untuk menyerap aspirasi dan keluhan para nelayan di sana. Kehadiran Lis Hartono alias Cak Lontong pada Jumat lalu disambut meriah sejumlah warga dan nelayan di tempat pelelangan ikan atau TPI Bayah, Lebak, Banten. Bersama calon anggota DPR RI dan calon anggota DPRD Banten dari PDIP, Boni Triana dan Ade Sumardi, Cak Lontong berinteraksi dan menampung aspirasi para nelayan. Nelayan mengeluhkan penyaluran bantuan sosial yang dinilai tidak tepat sasaran. Banyak hal yang kurang tadi disampaikan, ada kurang tepat sasaran, kurang pas. Jadi kalau nggak kita turun seperti ini mungkin kita juga nggak tahu, apalagi kalau saya kan biasanya juga cuma jadi pelawak ya. Jadi kalau nggak seperti ini nggak tahu langsung, nggak dengar langsung ya kita nggak akan ngerti. Kunjungan komedian pendukung pasangan Ganjar Mahfud ini bukanlah yang pertama kalinya. Cak Lontong yakin banyaknya permasalahan yang berbeda-beda di setiap daerah dapat dicari solusinya dengan program-program yang disiapkan pasangan Ganjar Mahfud. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Program pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD disosialisasikan kepada masyarakat. Di Nusa Tenggara Barat, pemirsa, program unggulan KTP Sakti diperkenalkan kepada warga Kabupaten Lombok Timur, sementara program internet gratis disosialisasikan kepada warga Kabupaten Lombok Barat. Suasana gebiar Pilpres 2024 menggema di Kota Magelang, Jawa Tengah saat pendukung Ganjar Mahfud memadati pesta rakyat sekaligus dukungan untuk paslon nomor urut 3. Konser musik yang digelar oleh sahabat Ganjar dimeriahkan oleh penampilan TipX, NDXAK, dan sejumlah musisi lainnya. Pesta rakyat ini tidak hanya menjadi acara politik biasa, tapi juga menghadirkan harapan baru bagi masa depan Indonesia. Membantu memenuhi kebutuhan pokok masyarakat komunitas Warung Tegal Indonesia menggelar kegiatan tebus murah sembako di Kramat Jati, Jakarta Timur. Relawan Ganjar Mahfud itu menjual minyak goreng 1 liter hanya Rp5.000 yang biasanya sekitar Rp15.000. Kegiatan ini sekaligus menjadi salah satu ajang untuk memperkenalkan sosok Ganjar Pranowo Mahfud MD dan programnya. Relawan Ganjar Mahfud Nusa Tenggara Barat mensosialisasikan program KTP Sakti, penghapusan kredit macet petani hingga honor dan jaminan kesehatan bagi guru semua agama, termasuk guru ngaji. Program tersebut menjadi bagian visi Ganjar Mahfud untuk membangun Indonesia lebih baik jika terpilih sebagai presiden dan wakil presiden 2024-2029. Selain itu, relawan juga menyalurkan bantuan material besi, semen hingga pasir guna membantu perbaikan tempat pertanian di Desa Tebaban, Suralaga, Kabupaten Lombok Timur. Sementara itu di Desa Tanak Beak, Narmada, Kabupaten Lombok Barat, relawan menghadirkan internet gratis bagi warga dan anak sekolah untuk mendukung kemajuan di sektor pendidikan. Inisiatif ini tak hanya bertujuan memperluas akses internet di pedesaan dan mengurangi kesenjangan digital, tapi juga merupakan bagian dari implementasi program Gratisin. Program Gratisin yakni program yang mencanangkan layanan internet super cepat, gratis dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Relawan santri dukung Ganjar juga terus meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat dan pengembangan potensi santri dengan pelatihan yang bermanfaat.
Kali ini dengan menggelar pelatihan digital marketing berbasis UMKM di Yayasan Nurul Solehah di Desa Sukoworyo, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Dalam pelatihan ini, santri dan masyarakat pelaku UMKM dibekali bagaimana cara memasarkan dagangan mereka di media sosial dan e-commerce. Di Lampung, berkat kehadiran relawan Mak Ganjar yang membawa manfaat, 250 kakak warga Desa Sumberwangi, Marga 3, Lampung Timur, akhirnya tak kesulitan lagi dalam memperoleh air bersih. Warga kini sudah bisa mendapatkan air bersih secara gratis, usai meresmikan bantuan berupa sumur bor dan sarana MCK. Sebelumnya warga sangat kesulitan mendapatkan air karena wilayah tanah yang berpasir dan terpaksa membeli air seharga 30 hingga 40 ribu untuk kebutuhan sehari-hari. Kiai dan ulama di Situbondo, Jawa Timur mendeklarasikan dukungan dan berkomitmen siap memenangkan pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD di Pilpres mendatang. Jaringan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah Indonesia dari berbagai pondok pesantren di Situbondo dan Bondowoso mendeklarasikan dukungan mereka untuk Ganjar Mahfud. Para kiai dan ulama siap memenangkan Ganjar Mahfud dalam halakoh kebangsaan di pondok pesantren Baitul Quran Al-Islami Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Ganjar Mahfud dinilai pemimpin yang dibutuhkan oleh Indonesia saat ini dan putusan tersebut sudah dipikirkan secara matang berdasarkan berbagai pertimbangan. Memang yang paling kita butuhkan sekarang ini oleh negara dan bangsa ini adalah sosok pemimpin yang bisa menegakkan keadilan dan memberantas korupsi. Dua hal ini saya lihat melekat kepada Profesor Dr. Masih dari Jawa Timur, pemirsa, jaringan Ahlus Sunnah wal Jamaah Indonesia Kabupaten Probolinggo Lumajang dalam halakoh kebangsaan juga sepakat menetapkan pilihannya untuk Ganjar Mahfud. Berbagai persoalan bangsa didiskusikan dalam forum tersebut, termasuk penegakan hukum di Indonesia. Pasangan Ganjar Mahfud disebut sebagai pendekar penegakan hukum karena komitmen terhadap reformasi hukum, memperkuat komisi yudisial, dan melumpuhkan mafia hukum. Dalam safari politik ke berbagai daerah, pelaksana tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Muhammad Mardiono mendapatkan doa dari para kiai dan santri untuk menyukseskan pemilu 2024 di Pondok Pesantren Al-Hasaniyah, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Dalam kegiatan zikir dan tablik akbar, pengasuh Ponpes Al-Hasaniyah Kiai Haji Nurdin Syamsuddin berharap doa yang dipanjatkan pada bulan Rajab ini dapat menghasilkan yang terbaik. Sementara itu, Mardiono menyebut pertemuannya bersama dengan para kiai dan santri kali ini selain mendoakan kesuksesan pemilu, juga untuk mensukseskan pemenangan P3 dan Capres-Cawapres Ganjar Mahfud. Semoga dengan doa bersama ini pemilu 2024 ini berjalan dengan baik dan menghasilkan yang terbaik. Semoga Allah meridhoinya, berjalan dengan lancar tanpa ada halangan apapun. Tidak ada yang tidak mengenali Pak Ganjar, di mana 2 periode Pak Ganjar itu adalah memimpin Jawa Tengah. Maka untuk masyarakat Brebes ini tidak asing lagi. Nah, tinggal sekarang para kader-kader, kemudian para kiai, para santri, para ulama ini mempersatukan umat untuk kita bersama-sama mensukseskan ya pemenangan P3 dan pemenangan Pak Ganjar Mahfud. Itu yang terus kita kerjakan. Ya. Sementara itu pemirsa, Sandiaga Uno bersama sejumlah caleg Partai P3 menggelar kampanye politik di Parkir Timur Gor Sidoarjo, Jawa Timur. Sandiaga Uno mengajak masyarakat untuk memilih paslon nomor 3 Ganjar Mahfud dalam Pilpres 2024. Berjuang untuk apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Saya mau tanya. Ketua Bapilu P3 Sandiaga Salahuddin Uno mendampingi sejumlah caleg P3 dan tim sukses Ganjar Mahfud menggelar kampanye P3 di Parkir Timur Gor Sidoarjo, Jawa Timur. Dalam kampanyenya, Sandiaga Uno berkomunikasi dengan ratusan pendukung di Parkir Timur Gor Sidoarjo, Jawa Timur. Insya Allah lapangan kerja akan kita buka seluas-luasnya sehingga kerja mudah, kerja
Dalam orasi politiknya, Sandiaga Uno berjanji mewujudkan sembako murah, kerja mudah, dan hidup berkah jika Partai P3 melalui calegnya menang dalam pemilu 2024. Sandiaga yakin P3 memperoleh suara penuh di atas 7 juta suara, khususnya di wilayah Sidoarjo. Kita memiliki satu keyakinan bahwa P3 akan berhasil meraih target di atas 7 juta suara, 4,2% lebih, dan juga kita akan berkontribusi terhadap kemenangan Ganjar Mahfud dan masuknya Ganjar Mahfud kepada putaran selanjutnya. Di hadapan para pendukung, Sandiaga Uno juga meminta masyarakat untuk memilih paslon nomor urut 3, Ganjar Mahfud dalam Pilpres 14 Februari mendatang. Dalam kampanye, Sandiaga Uno serta para caleg P3 juga menggelar basar sembako murah. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Debat keempat Pilpres 2024 akan kembali digelar. Debat kali ini menjadi momen kedua dan juga terakhir para cawapres untuk beradu gagasan demi menggait hati rakyat. Komisi Pemilihan Umum RI akan menggelar debat keempat Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center Senayan Minggu. Kali ini, para calon wakil presiden yang akan beradu gagasan, mereka adalah Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD. Tema yang akan dibahas yaitu pembangunan berkelanjutan, lingkungan hidup, sumber daya alam, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa. Debat besok akan menjadi momen kedua bagi para cawapres setelah pertemuan pertama kali pada Desember 2023 lalu. Segala persiapan sudah dilakukan oleh masing-masing calon wakil presiden. Para kandidat cawapres diharapkan bisa menjelaskan isu-isu strategis dan prioritas terkait lingkungan hidup, energi, dan sumber daya alam. Tema debat cawapres besok akan sangat krusial karena berdampak terhadap lintas generasi dan akan membantu para pemilih muda menentukan pemilihan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Anda masih di iNews Pagi bersama saya, Ayah Nufus, dan rekan saya, Bremana Tenaya. Pemirsa, demikian tadi adalah berita pilihan dalam iNews Pagi hari ini, dan kita ke informasi berikutnya. Banjir bandang melanda desa Konaweha, Kolaka, Sulawesi Tenggara. Akibatnya 2 rumah warga di bantaran sungai hanyut terbawa arus banjir. Warga di desa Konaweha, Kolaka, Sulawesi Tenggara, Sabtu sore panik dan berlarian di atas jembatan. Arus yang deras membuat bantaran sungai Konaweha terus tergerus. Warga semakin panik menyaksikan 2 rumah di tepi sungai hanyut terbawa arus. Rumah-rumah ini pun hancur saat menabrak dan melewati jembatan. Tidak hanya 2 rumah yang hanyut, banjir bandang juga merendam permukiman warga di desa ini. Pemkab Kolaka bersama TNI Polri masih mengevakuasi warga yang terdampak banjir. Banjir yang berada di desa Konaweha mengakibatkan 2 rumah di seputaran desa Konaweha hanyut terbawa arus, dan beberapa desa diantaranya desa Ulu Konaweha dan desa Latuo. Dan sekarang sudah dilakukan evakuasi kepada warga yang berada di sekitar sungai dan meski tidak ada korban jiwa, warga menderita kerugian hingga ratusan juta rupiah. Warga di bawah waspada akan banjir susulan, terutama pada malam hari. Dari Kolaka, Sulawesi Tenggara, Yusrin Teddy, iNews melaporkan.
Pemirsa, pohon raksasa di kawasan Kemayoran, Jakarta tumbang pasca diterpa angin kencang. Tidak ada korban jiwa, namun pohon tumbang melumpuhkan akses jalan Gunung Sahari menuju Kemayoran. Diterpa angin kencang, pohon raksasa setinggi lebih dari 10 meter tumbang hingga menutup ruas jalan Gunung Sahari 2 Kemayoran, Jakarta Pusat Sabtu siang. Bahkan batang pohon ini juga menimpa rangkaian kabel udara serta pagar beton sebuah gedung hingga roboh. Diduga usia pohon yang sudah tua membuat akar tak mampu lagi menopang batang dan daun. Petugas Dinas Pertamanan dan Hutan Kota yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi dengan memotong batang pohon menggunakan gergaji mesin. Langsung Pak, sigap itu PPSU segala langsung pada dalam semua RT RW gitu ya. PLN. Nimpa apa Pak? Enggak, rumah pohon sini juga Pak, pohon. Ke rumah itu apa yang apa tuh karpet. Tidak ada korban jiwa maupun luka karena saat peristiwa terjadi kondisi arus lalu lintas tengah sepi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Angin puting beliung menerjang Bondowoso, Jawa Timur. Pasca kejadian, puluhan warga mengungsi karena rumah mereka rusak dan trauma. Terjangan angin puting beliung di Kecamatan Prajikan, Bondowoso sore kemarin terekam kamera warga. Angin menerbangkan atap-atap rumah, membuat warga panik lari menyelamatkan diri. Angin ributnya menyerupai tornado ini menerjang apapun yang dilaluinya. Akibatnya, ratusan rumah warga di 2 desa porak-poranda diterjang angin puting beliung. Bahkan sejumlah warga terluka akibat tertimpa reruntuhan. Tampak kaki Allah, sabung sangat dari Allah. Warga memilih mengungsi karena rumah rusak dan trauma. Sementara petugas terus lakukan penanganan memotong pohon yang menimpa rumah. Desa Walidono dengan Desa Cangkring. Tapi yang paling parah itu di Desa Walidono sekitar 3 RW yang habis. Ada berapa rumah terdampak, Pak? Sementara masih didata, kami data 3 pilar desa sama 3 pilar kecamatan untuk laporan lengkapnya. Sebelum kejadian, langit nampak mendung, tiba-tiba muncul angin besar. Petugas kini lakukan penanganan dampak bencana alam, dan hingga data pagi tadi, 15 rumah rusak berat, 67 rumah rusak sedang, dan 108 rumah rusak ringan. Dari Bondowoso, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan rumah di Desa W, Kecamatan Wolomeze, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur rusak diterjang angin puting beliung. Warga berharap pemerintah daerah cepat tanggap atas bencana ini. Angin puting beliung yang terjadi di Desa W ini merusak rumah dan posyandu. Kerusakan bangunan dibagi menjadi kategori rusak berat dan rusak ringan. Selain bangunan, angin puting beliung ini juga merusak perkebunan, seperti perkebunan padi serta jagung. Saat ini BPBD Kabupaten Ngada bersama dengan pemerintah desa terus melakukan pendataan kerusakan, baik itu rumah ataupun perkebunan warga. Kurang lebih sekitar 20-an lebih rumah itu. Ada beberapa kategori, rusak berat, rusak ringan, rusak sedang. Kita sedang melakukan identifikasi. Termasuk tanaman masyarakat, kayak tanaman tumbuhan, tanaman dan kita sedang melakukan identifikasi. Tidak ada korban jiwa karena terjangan angin puting beliung ini. Saat ini warga sudah mulai bergotong royong untuk membersihkan puing-puing sisa terjangan angin puting beliung. Dari Bajawan, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur kembali 5 kali erupsi dengan tinggi kolom asap mencapai 200 hingga 500 meter. Hingga saat ini status Gunung Semeru masih ada di level 3 atau siaga.
Erupsi Gunung Semeru terpantau kamera CCTV yang berada di Desa Oro-Oro Ombo, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang, Sabtu siang. Gunung Semeru nampak menyemburkan material vulkanik berwarna kelabu, condong mengarah ke sisi timur laut dan berlangsung selama 1 menit 40 detik. Pengamatan secara visual Gunung Semeru alami 5 kali erupsi dengan tinggi kolom asap mencapai 200 hingga 500 meter dari puncak kawah. Selain awan panas guguran, yang perlu diwaspadai adalah banjir lahar dingin dan banjir bandang. Juga itu angin. Maka dari itu BPBD tetap menghimbau pada masyarakat tetap waspada karena Semeru masih di status level 3 siaga. Hingga saat ini status Gunung Semeru masih berada di level 3 atau siaga. Pemirsa, tim SAR gabungan kejar dan adang WNA asal Swedia yang nekat masuk zona merah erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Kedua warga negara asing asal Swedia ini nekat ingin berkemah di lokasi zona merah. Nekat ingin kembali berkemah di Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Dua warga negara asing asal Swedia diadang dan dikejar tim SAR gabungan. Kedua WNA ini ditemukan oleh tim SAR gabungan yang sedang memantau aktivitas warga di zona merah Desa Ngobo, Kecamatan Ilebura. Keduanya mengaku tidak tahu kalau gunung api Lewotobi laki-laki saat ini berstatus level 4, awas. Keduanya menggunakan kendaraan roda 2 saat diberhentikan petugas. Setelah diberi imbauan oleh tim SAR gabungan agar tidak mendekati lereng gunung, kedua WNA ini pun langsung pulang. Tadi sempat mereka mau masuki lagi karena mereka mungkin penasaran, ingin berkemah lagi, berkemping lagi di daerah rawan bencana yang kiranya menurut mereka untuk pengambilan gambar view cukup bagus untuk malam. Tapi kita sudah menghimbau kembali bahwa daerah ini benar-benar akan di-clear. Sehingga mereka mengerti, paham, dan mereka melanjutkan perjalanan kembali ke Momere. Selain dua WNA, masyarakat juga masih nekat beraktivitas di lokasi zona merah dan memilih bertahan di rumah masing-masing menjaga harta benda mereka. Dari Kabupaten Flores Timur, NTT, Joni Nura, iNews melaporkan. Pemirsa, salah satu merek saus sambal ternama di Indonesia meluncurkan produk baru dengan kemasan unik. Berkolaborasi dengan karakter kartun asal Amerika Serikat, produk ini seakan membawa para konsumen kembali ke kenangan masa kecil. Anda familiar dengan karakter Bugs Bunny, Tasmania, atau Tweety? Siap-siap bernostalgia karena PT Sasa Inti meluncurkan produk dengan kemasan terbaru. Berkolaborasi dengan karakter kartun asal Amerika Serikat Looney Tunes dari Warner Bros., Sasa memperkenalkan 3 produk dengan kemasan khusus. Sasa sambal asli bergambar Bugs Bunny, Sasa sambal ekstra pedas bergambar Tasmania, dan Sasa saus tomat bergambar Tweety. Selain membawa kembali kenangan masa kecil, kemasan baru Sasa sambal diharapkan bisa membawa keceriaan keluarga saat menikmati hidangan favorit. Kami memilih karakter Looney Tunes karena karakternya sangat beragam sesuai dengan varian kami, Sasa sambal yang ada 3 variannya, ekstra pedas dengan Tasmanian, dan Sasa sambal asli dengan Bugs Bunny dan saus tomat dengan Tweety. 3 karakter ini kami pilih karena karakter ini membawa keceriaan ketika kita masih kecil. Jadi kita mau bring back the memories, the happiness yang kita rasakan waktu kita masih kecil. Sasa Sambal Bikin Duniamu Saustakuler digelar mulai tanggal 18 hingga 21 Januari 2024 di Main Atrium Mall Kota Kasablanka. Para pengunjung bisa menikmati booth permainan anak, berfoto bersama karakter Looney Tunes, hingga menikmati makanan dengan cocolan Sasa Sambal. Acara juga semakin meriah dengan penampilan grup musik Viera Tel yang mampu mengajak para pengunjung bernyanyi bersama. Dari Jakarta, Steven Patinama, iNews melaporkan. Anda kembali di iNews Pagi, pemirsa. Tim SAR gabungan di Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan berhasil mengevakuasi sebuah kapal nelayan yang terombang-ambing di laut lepas selama 8 jam. Kapal mengalami mati mesin usai dihantam gelombang tinggi saat berlayar.
Sebuah kapal nelayan mengalami mati mesin usai dihantam gelombang tinggi saat melintas di perairan Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Tim SAR gabungan yang menerima informasi langsung menuju lokasi kapal yang terombang-ambing setelah mati mesin. Evakuasi dilakukan dengan cara menarik badan kapal menuju pesisir pantai Amani, Kabupaten Pinrang, serta ke-8 jumlah awaknya. Tim SAR gabungan yang melakukan evakuasi kapal sempat kesulitan akibat cuaca buruk dan gelombang tinggi. Butuh waktu 2 jam hingga akhirnya badan kapal berhasil ditarik ke pesisir pantai dibantu oleh warga setempat. Kapten kapal bahwa dia trouble mati mesin di perairan Amani, sehingga semalam pukul 20.00 kami menuju ke lokasi untuk melaksanakan evakuasi. Dan pada pukul 10.05 tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi kapal tersebut menuju ke bibir pantai. Kapal nelayan ini mengalami mati mesin usai dihantam gelombang tinggi saat berlayar dari Majene menuju Flores. Dari Pinrang, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Sebuah truk pengangkut bambu terguling saat melintas di Jalan Cilengsi Setu, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kecelakaan ini akibat jalan di wilayah tersebut rusak parah, berlubang dan tergenang air. Sebuah truk pengangkut bambu terguling saat melintas di Jalan Raya Cilengsi Setu, Desa Pasir Angin, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Jalan yang rusak parah, berlubang dan digenangi air ini menjadi penyebab tergulingnya truk tersebut. Banyak pengendara yang melintasi jalur ini mengalami kecelakaan, sementara jalan rusak ini sudah terjadi sejak lama. Akibat kejadian ini, arus lalu lintas mengalami kemacetan panjang. Lagi jalan udah lewat, celegok deh. Mati mobilnya, mundur lagi mobil ke belakang. Ada logak, ada jonglang. Langsung mobil yang mengangkat ajunya pantatnya. Ini jalannya dalam banget terus dalam banget, kelihatan jalannya gitu. Warga berharap pemerintah setempat segera memperbaiki Jalan Cilengsi Setu agar tidak ada lagi korban kecelakaan akibat jalan berlubang di wilayah ini. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno memastikan rencana kenaikan pajak tempat hiburan ditunda. Penundaan menggunakan 3 mekanisme yang sudah disepakati pemerintah. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno merespon dengan cepat protes dan juga saran masyarakat, terutama pelaku usaha hiburan, terkait kenaikan pajak hiburan. Saat menghadiri kampanye pasangan Capres-Cawapres Ganjar Mahfud di Desa Mertajesah, Kabupaten Bangkalan, Sandi mengatakan penundaan kenaikan pajak hiburan 40% hingga 75% dengan beberapa mekanisme. Untuk menunda kenaikan pajak dengan beberapa mekanisme. Pertama adalah kita menunggu hasil judicial review dari MK. Yang kedua, Pemda memberikan insentif pajak kepada para pengusaha sehingga tidak ada kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Dan ketiga, kita buka forum diskusi untuk mencari solusi. Sandi juga mengatakan keputusan penundaan diambil karena pihaknya menyadari sektor pariwisata, ekonomi kreatif, dan juga jasa hiburan menciptakan lebih dari 40 juta lapangan kerja, sehingga harus dilindungi dan juga mendapat perhatian serius dari pemerintah. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Pemirsa, bagi Anda yang hobi wisata memacu adrenalin, objek wisata Aik Seleong Gunung Rinjani Lombok Timur ini bisa menjadi pilihan. Di objek wisata ini Anda bisa merasakan sensasi meluncur di atas perosotan alami, di atas bebatuan dengan air mengalir deras dari Gunung Rinjani. Objek wisata Aik Seleong berada di kaki Gunung Rinjani di Desa Timbanu, Kecamatan Pringgasela, Lombok Timur. Di objek wisata alam ini, pengunjung bisa merasakan sensasi meluncur di atas perosotan alami dengan air yang cukup deras di atas bebatuan. Air jernih yang super dingin bersumber dari Gunung Rinjani.
Ditambah suasana asri pepohonan membuat wisatawan semakin betah. Pertama-tama ya, awalnya takut buat nyemplung ini, buat terjun ini. Tapi karena saya merasa tertantang gitu, saya merasa, oh yang lain ini seru banget gitu. Jadinya saya memberanikan diri buat coba terjun sama teman-teman saya di belakang. Dan teman saya seru banget, airnya dingin, enak banget. Padahal ini masih siang, saya siang-siang. Ini enak banget, airnya dingin banget, coba. Seru banget. Cukup Rp2.000 sampai Rp5.000, wisatawan sudah bisa menikmati beragam fasilitas dari ayunan romantis, saung hingga lokasi camping, menikmati kawasan di sekitar objek wisata ini. Nah, bagi Anda yang hobi wisata menantang, memacu adrenalin, objek wisata Aik Seleong bisa menjadi pilihan untuk mengisi liburan bersama keluarga. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Kawasan Tulangan Sidoarjo, Jawa Timur hingga kini masih dikenal sebagai pengrajin roti goreng yang enak dan juga murah sejak 44 tahun silam. Ya, dengan harga jual Rp1.000 per potong, pemirsa, roti goreng di Tulangan Sidoarjo ini hingga kini masih banyak dicari masyarakat. Keberadaan kampung roti goreng di Dusun Keputaran, Desa Kemantren, Tulangan Sidoarjo, Jawa Timur hingga kini tetap dikenal masyarakat sebagai pusat kuliner roti goreng yang enak dan murah. Hampir sebagian besar dari penduduknya bermata pencarian sebagai perajin roti goreng. Dan saat ini tercatat ada sekitar 20 perajin roti goreng yang masih produksi. Dijual dengan harga Rp1.000 per potong. Perajin mengaku keuntungan produksi roti goreng cukup menjanjikan, khususnya saat musim hujan seperti saat ini. Perajin mampu memperoleh keuntungan 1 hingga 2 juta rupiah per hari atau sekitar 40 hingga 60 juta rupiah per bulan. Dengan bahan baku yang tidak sulit didapat, produksi roti goreng ini cukup mudah dan murah. Satu perajin bisa membuat 12 hingga 15 keranjang yang berisikan 150 potong roti goreng. Ini itu mulai tahun sekitar 80-an itu sudah banyak pengrajin yang membuat roti goreng. Di samping makanannya itu untuk orang-orang desa itu juga disenangi dan rasanya juga gurih. Membuatnya juga mudah, sekitar 1-2 juta lah. Untungnya Pak ya? Iya. Di perusahaan susah. Akhirnya? Akhirnya lari ke usaha sendiri. Bikin roti goreng ini Pak ya? Iya. Emang hasilnya menguntungkan Pak? Menguntungkan, daripada kerja di perusahaan ya. Selain dipasarkan ke sejumlah pasar tradisional di Sidoarjo, roti goreng ini juga dikirim ke sejumlah pasar di Mojokerto, Jombang, Gresik, hingga Lamongan. Jadi bagaimana pemirsa? Berminat untuk mencoba roti goreng di Kampung Roti Goreng Tulangan Sidoarjo? Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Ya, bisa jadi gitu ya. Indonesia ini semuanya full of goreng-gorengan ya. Iya, mulai betul. dari nasi, roti, buah, jadi keripik, semuanya digoreng pokoknya. Tapi tadi aku lihat si roti gorengnya tuh enak banget ya, kayak kelihatan mengkel gitu ya, terus crispy di luar, terus dalamnya lembut. Apalagi kalau misalnya makannya kalau di Riau tuh ada namanya luti gendang juga, isinya tuh kayak roti goreng tapi isinya macam-macam, ada ikan, ada coklat. Nice. Kayak cakwe gitu ya, semacam cakwe itu kan juga berupa roti ya. Wah, ini memang Indonesia ini kaya sekali ya, selain akan budayanya tapi makanannya juga kaya sekali dengan macam-macam. Pokoknya apapun itu bisa dijadiin makanan ya. Betul sekali. Dan rumput apalagi juga. Iya, ada yang makan rumput juga. Ada juga ya. Ada juga, ini seru sekali loh. Jadi dari yang ekstrim, dari yang biasa, semuanya tuh enak-enak dan kita belum pernah nyoba semuanya. Kita harus keliling Indonesia pasti ya. Tapi yang pastinya tadi udah ngelihat roti goreng membuat kita makin lapar ya. Ayo kita buruan, kita keluarkan acara ini, kita mau makan nih pemirsa ya. Betul sekali ya. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup iNews pagi hari ini. Pemirsa, akhirnya saya Aya Nufus. Dan saya Breman Atenaya undur diri. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.